Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh siswa jurusan Teknik Otomotif SMK Nadiem Batam tahun 2020-2021. Pagi ini perkenalkan saya Dr. Andes Deviandi sebagai Ketua Program Diklat jurusan Otomotif dan sekaligus sebagai guru di jurusan Otomotif. Kepada anak-anak kami mengucapkan selamat datang di jurusan Teknik Otomotif yang kita mempunyai dua jurusan, yaitu Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor. Anak-anak kami yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan Teknik Otomotif. Dan pada hari ini adalah hari pertama kita pelaksanaan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya diberikan kepercayaan untuk memberikan pengarahan dan pemberitahuan tentang apa dan bagaimana jurusan Teknik Otomotif. Teknik Otomotif di SMK Nadiem Batam sudah berdiri sejak tahun 2004, dan pada tahun 2004 itu siswa perdana kita berjumlah 47 orang. Pada hari ini setelah berjalan sekitar 17 tahun, siswa dari jurusan Teknik Otomotif sudah banyak yang menjadi atau yang berkarya di bidang otomotif, baik itu di bengkel-bengkel ternama seperti Agung Otomal Toyota, Indomobil Batam, kemudian bengkel-bengkel yang ada di seluruh kota Batam. Dan masih banyak juga siswa-siswa kita atau alumni SMK Nadiem Batam jurusan otomotif yang telah melaksanakan pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai mahasiswa di perguruan tinggi dan sudah menjadi mahasiswa yang lulus dan sudah bekerja dengan baik di institusi-institusi yang sudah melalang buana di dunia. Anak-anakku, siswa-siswi jurusan Teknik Otomotif yang kami sayangi, pada hari ini, hari pertama ini, kami akan memperkenalkan beberapa hal tentang proses yang ada di SMK Nadiem Batam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nanti beberapa orang guru kita yang khusus mengajar di jurusan Teknik Otomotif. Yang pertama, Bapak Muhammad Habibi Mustafa SPD, dan yang kedua Bapak Dibio Priwibowo Matondang. Pada sesi nanti, Bapak Habibi dan Bapak Dibio nanti akan memberikan penjelasan tentang mata pelajaran yang diajarkannya. Anak-anakku yang berbahagia, di jurusan Teknik Otomotif, terutama Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor, kita memiliki dua jurusan yang sangat diandalkan di SMK Nadiem Batam yang telah melalang buana di Kota Batam. Terutama pada jurusan Teknik Kendaraan Ringan, kita sudah bekerja sama dengan banyak-banyak bengkel yang ternama seperti Toyota, PT Toyota Agung Toyota, kemudian PT Indomobil Batam, kemudian Honda Batam, kemudian ada Mazda Batam dan sebagainya. Semua bengkel-bengkel itu mengharapkan tenaga mekanik yang handal, tenaga mekanik yang betul-betul bisa menjadikan keuntungan atau membuat keuntungan untuk perusahaan. Oleh karena itu, tujuan dibuatkan jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Nadiem Batam adalah melatih dan mendidik serta membina teknisi menengah yang akan mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di Kota Batam. Seiring dengan perkembangan zaman, teknik otomotif terutama teknik permobilan di Kota Batam ini semakin meningkat. Banyak merek-merek mobil ternama yang ada di Kota Batam dan tidak ada di daerah-daerah lain. Oleh karena itu membutuhkan mekanik yang betul-betul handal, mekanik yang betul-betul memiliki skill dan memiliki kekuatan dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, kemudian kesehatan di dalam bekerja. Kami ingin siswa-siswa kami atau lulusan SMK Nadiem Batam jurusan otomotif dapat mengisi lowongan tersebut dan mengisi apa saja pekerjaan-pekerjaan yang bisa menjanjikan untuk bisa anak-anak kami mengisinya. Kemudian untuk tahun ini proses MPLS yang kita kenal dengan
masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita lakukan secara online, diakibatkan karena virus dari corona atau istilahnya COVID-19 merebak di seluruh dunia. Nah, makanya sistem MPLS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Tahun ini jurusan otomotif siap untuk menerima anak-anak didik kami. Mungkin itu saja perkenalan pada hari ini atau pada pagi ini dari saya. Mungkin setelah ini kita akan meminta beberapa hal atau materi-materi yang harus disampaikan oleh Bapak Guru Produktif jurusan otomotif. Terima kasih, kami selesaikan. Oke, untuk sesi kedua kepada anak-anak kami siswa jurusan teknik otomotif, yaitu teknik kendaraan ringan dan teknik sepeda motor. Pagi ini kembali saya lanjutkan dengan memberikan materi tentang kurikulum di teknik otomotif. Nah, karena kita ada dua jurusan, teknik otomotif, teknik kendaraan ringan dan teknik bisnis dan sepeda motor, kedua jurusan tersebut memang berbeda secara dasarnya sama, tapi pengalokasinya ketika proses pembelajaran akan berbeda. Yang pertama kita akan bahas tentang teknik kendaraan ringan. Di teknik kendaraan ringan ini seperti yang anak-anak kami ketahui bahwasanya kita fokus belajarnya pada kendaraan mobil. Nah, yaitu yang dikatakan kendaraan mobil adalah yang memiliki roda lebih dari 2. Jadi tidak termasuk sepeda motor, tetapi mungkin dikategorikan sebagai mobil dengan memiliki kendaraan roda 4. Nah, untuk proses pembelajaran di teknik kendaraan ringan kita nanti ada beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran yang pertama adalah dinamakan dengan dasar bidang keahlian. Di dasar bidang keahlian kita memiliki 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama adalah fisika, kemudian gambar teknik otomotif, kemudian SIMDIK, simulasi digital. Nah, untuk pelajaran yang kedua kita mengenal dengan dasar program keahlian. Nah, di dasar program keahlian kita memiliki 2 mata pelajaran, yaitu TDO yang dikatakan dengan teknik dasar otomotif dan PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, untuk kedua mata pelajaran tadi itu akan diajarkan oleh beberapa orang guru. Nah, masing-masing guru nanti akan menerangkan tentang materi-materinya. Nah, untuk pelajaran yang lebih mendasar atau lebih tertuju kepada bidang keahlian, yaitu dasar kompetensi keahlian. Nah, di kompetensi keahlian nanti kita akan ada anak kami akan bertemu dengan masing-masing guru pelajarannya di kelas 11 dan 12. Yaitu diantaranya ada perbaikan mesin kendaraan ringan atau disingkat dengan PMKR, kemudian perbaikan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR, kemudian perbaikan sistem pemindah tenaga kendaraan ringan atau PSPTKR. Nah, ketiga materi itu akan diajarkan juga dengan guru-guru yang berbeda. Masing-masing tingkat memiliki kekhususan kepada masing-masing materi pelajaran. Yang pertama saya akan terangkan bagaimana tentang pelajaran fisika. Mungkin untuk pelajaran fisika itu akan diajarkan oleh Ibu Susi Heriani ST. Ibu Susi Heriani ini akan mengajarkan tentang materi-materi yang berkaitan dengan proses yang terjadi di alam yang terjadi berulang-ulang. Itu yang dikatakan dengan fisika. Kemudian untuk pembelajaran gambar teknik ini akan diajarkan oleh Ibu Alveni Astatik, dan pelajaran-pelajaran ini akan merupakan dasar dari teknik kendaraan ringan, yaitu bagaimana siswa diajarkan untuk membuat gambar memiliki standar, yaitu standar internasional atau lebih dikenal dengan ISO International Standard Automotive Organization. Nah, untuk pelajaran SIMDIK atau simulasi digital, anak-anak kami akan
ajarkan dengan pengajar yang lebih menekankan ke pembelajaran tentang bagaimana menggunakan komputer, baik itu laptop atau personal komputer atau PC. Nah, pembelajaran ini akan diajarkan oleh Ibu Darwalis Rahim, Eskom, dan beliau nanti memiliki materi khusus tentang materi pelajaran tersebut. Kemudian untuk dasar program keahlian, itu yang pertama kita kenal dengan teknik dasar otomotif. Nah, teknik dasar otomotif ini akan diajarkan oleh Pak Habibie, Muhammad Habibie Mustafa. Beliau akan memberikan pembelajaran tentang apa itu dasar dalam konsep materi teknik di bidang otomotif. Kemudian untuk pekerjaan dasar teknik otomotif itu nanti akan diajarkan oleh Pak Dibio, yaitu bagaimana tentang pertama mengenal alat-alat, kemudian menggunakan alat, bekerja dengan menggunakan keselamatan kerja, dan di situ ada beberapa materi lain seperti kontaminasi dan tentang undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian untuk materi pembelajaran di kelas 11 berkaitan dengan PMKR atau perbaikan mesin kendaraan ringan. Nah, materi ini nanti berkaitan dengan bagaimana cara siswa mengantisipasi atau memperbaiki dan memeriksa mesin sebuah mobil agar bisa bekerja secara normal. Kemudian untuk pelayanan kelistrikan kendaraan, perbaikan kelistrikan kendaraan ringan itu diajarkan oleh Pak Dibio. Itu juga tentang bagaimana cara memeriksa, kemudian memperbaiki dan mengontrol bagaimana sistem kerja kelistrikan di mobil itu bisa bekerja secara sempurna. Kemudian untuk pembelajaran sasis dan sistem pemindah tenaga, materi ini nanti akan berkisar di antara bagaimana pemindahan tenaga dari mesin sampai ke roda sehingga mobil bisa berjalan dengan normal. Kemudian untuk pembelajaran materi yang lain terkait dengan otomotif itu akan dimasukkan ke dalam proses materi-materi yang ada di 3 mata pelajaran tadi. Untuk kali ini tentang teknik kendaraan ringan cukup sampai sekian dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada siswa kami jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Untuk sesi ini kita akan mempelajari atau membahas tentang materi yang akan anak-anak kami pelajari di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor adalah termasuk ke dalam rumpun teknik otomotif di program keahlian teknik otomotif. Nah, perbedaan dengan teknik kendaraan ringan, kalau teknik kendaraan ringan fokusnya ke mobil, maka untuk teknik dan bisnis sepeda motor fokusnya ke sepeda motor. Khususnya kita akan mempelajari tentang apa dan bagaimana sepeda motor yang dihasilkan oleh PT Astra Honda Motor Jakarta. Mengapa demikian? Karena kita bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor Jakarta dan PT Capella Dinamik Nusantara wilayah Kepri untuk menjadikan kelas kita itu kelas Honda. Artinya semua materi pembelajaran kita berkaitan dengan pabrikan sepeda motor merek Honda. Jadi kita memang fokus di situ. Kemudian anak kami akan juga dipraktekkan atau pergi praktek kerja industri juga di lingkungan bengkel yang memiliki kriteria di bawah AHAS atau Astra Honda Auto Service Sales and Service. Anak-anak kami untuk materi pembelajaran di teknik dan bisnis sepeda motor untuk dasar program keahlian, dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian sama dengan teknik kendaraan ringan. Yaitu di situ ada teknik ada fisika untuk dasar bidang keahliannya, fisika, gambar teknik dan simulasi digital. Sedangkan untuk dasar program keahliannya ada TDO dan ada PDTO. Nah, yang berbedanya dengan teknik kendaraan ringan adalah pada pembelajaran kompetensi kejuruan.
Nah, untuk mata pelajaran kompetensi kejuruan ini kita ada memiliki 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah perbaikan mesin sepeda motor atau lebih dikenal dengan PMSM. Kemudian perbaikan kelistrikan sepeda motor atau disingkat dengan PKSM. Kemudian ada perbaikan sasis sepeda motor atau PSSM. Kemudian ada pembelajaran tentang pengelolaan bengkel sepeda motor atau PBSM, dan terakhir adalah materi pembelajaran tentang PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, semua materi-materi pembelajaran di kompetensi kalian itu akan didapat oleh anak-anak kami pada kelas 11 dan 12. Nah, untuk pelajaran di kelas 10 pada tahun ini, anak-anak hanya akan belajar tentang fisika, gambar teknik, dan TDO serta PDTO. Nah, materi ini yang nanti akan diajarkan oleh masing-masing guru. Seperti yang disampaikan tadi, untuk fisika diajarkan oleh Bu Susi Heriani ST, kemudian untuk gambar teknik oleh Ibu Alveni Astatik ST, kemudian untuk TDO Bapak Habibi Mustafa, untuk PDTO Bapak Dibio Priwo Maknondang, kemudian untuk pembelajaran Simdik adalah Ibu Darwalis Rahim Eskom. Nah, materi-materi pembelajaran tadi akan diajarkan selama 3 tahun agar lulusan di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, yang pertama fokusnya adalah untuk bagaimana bisa memeriksa dan memperbaiki kerusakan yang dibuat oleh yang terjadi di sepeda motor. Kemudian karena jurusannya menyangkut dengan bisnis, diharapkan anak-anak kami nanti bisa menjadi wirausaha di bidang penjualan sepeda motor. Nah, itu juga termasuk ke dalam tujuan bagaimana sepeda motor itu dibuat. Oke, untuk selanjutnya saya akan menerangkan fasilitas-fasilitas yang ada di teknik otomotif. Nah, fasilitas yang pertama, kita memiliki jurusan ruangan perbaikan mesin atau engine workshop engine. Kemudian kita memiliki workshop di bidang kelistrikan atau electrical workshop. Kemudian workshop di bidang sasis dan pemindah tenaga atau workshop sasis. Kemudian ada workshop untuk kerja bangku. Nah, di semua masing-masing workshop tadi kita memiliki peralatan-peralatan yang sesuai dengan fungsi yang akan dan kegunaan yang akan kita gunakan. Jika anak-anak kami ingin memperbaiki mesin sepeda motor, maka masuklah ke ruang engine di sepeda motor. Apabila masuk ke dalam perbaikan mesin mobil, maka masukkanlah ke workshop engine mobil. Nah, kesemua fasilitas itu dapat digunakan oleh anak-anak kami untuk proses pembelajaran, untuk proses perbaikan, dan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan permobilan. Untuk proses-proses selanjutnya, di dalam proses ini nanti anak-anak kami dibenarkan untuk melakukan proses peminjaman peralatan, tetapi hanya pihak sekolah meminjamkan selama waktu 24 jam. Artinya kalau setelah dipinjamkan hari ini, besok pagi harus dikembalikan, tetapi dengan menggunakan catatan atau nota peminjaman. Mungkin untuk kali ini cukup tentang pembahasan tentang materi untuk MPLS di jurusan teknik otomotif. Selanjutnya nanti kita akan meminta perkenalan diri dari Pak Dibio dan Pak Habibi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dibio Priwo Matondang. Saya sebagai guru dan sekaligus juga teknisi di SMK Nadiem Batam. Dan saya alumni SMK Nadiem Batam. Saya mengajar tentang pekerjaan dasar teknik otomotif atau disingkat dengan PDTO, di mana PDTO itu akan belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja, di mana kita akan belajar di dalam undang-undang bagaimana bekerja dengan selamat,
Setelah itu kita belajar tentang kerja bangku, dan kerja bangku itu kita belajar mengenai perbuatan kunci dan serta baut. Untuk TBSM dan PKR itu untuk PDTO-nya hampir sama, hanya perbedaan materi sedikit aja. Dan saya akan memperkenalkan lagi tentang PKSM, di mana di kelas 11 dan kelas 12 itu akan saya juga yang mengajarkan. Untuk PKSM dan PKKR bedanya hanya sedikit tentang materi aja, nama. Tetapi kita belajarnya sama saja untuk seperti menganalisa, memperbaiki, dan memutuskan apakah materi kita itu atau praktek kita itu bahannya rusak atau tidak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Bagus nggak Pak? Teluk Blengkong, tanggal 23 November 1994. Saya mengajar di SMK Nadim ini sejak tahun 2018. Jadi untuk sampai saat ini itu sekitar 2 tahun saya mengajar di SMK Nadim. Riwayat pendidikan saya SD di SD Negeri 070 di Desa Sumber Sarijaya, Kecamatan Teluk Blengkong. Kemudian SMP saya sekolah di MTS Mambaul Ma'arif, Desa Sumber Makmur Jaya, Teluk Blengkong. Kemudian SMK saya sekolah di SMK Negeri 2 Tembilahan. Kemudian setelah saya tamat SMK, saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Negeri Padang. Saya mengambil jurusan pendidikan teknik otomotif. Saya masuk di UNP itu sekitar tahun 2013, kemudian tamat 2018. Kemudian setelah tamat agak berselang 1 bulan, kemudian saya langsung ke Batam untuk menjadi guru di SMK Nadim Batam ini. Nah, kemudian saya di sini mengajar di jurusan teknik sepeda motor Honda, kemudian teknik kendaraan ringan. Di teknik sepeda motor Honda sendiri saya mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama itu TDO, kemudian yang kedua gambar teknik otomotif. Nah, untuk TDO sendiri ini kita di teknik sepeda motor itu belajar bagaimana teknologi yang digunakan dalam bidang otomotif. Seperti cara-cara penggunaan alat, kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan servis, kemudian dasar-dasar pembentukan logam, dan juga mendalami tentang sensor-sensor yang ada pada sebuah kendaraan. Sedangkan untuk mata pelajaran gambar teknik, nah untuk mata pelajaran PSPTKR ini saya mengajar di 2 kelas. Selain di kelas 11 saya juga mengajar di kelas 12. Jadi untuk mata pelajaran PSPTKR ini menyangkut masalah mengenai sistem pemindahan tenaga. Bagaimana ketika kendaraan itu berjalan, itu kan ada prosesnya. Dimulai dari mesin yang berputar, kemudian diteruskan putarannya ke transmisi kemudian ke propeller kemudian ke gardan, kemudian baru ke roda. Nah, itu sistem perpindahan tenaga itulah yang disebut dengan PSPTKR itu. Jadi selain sistem pemindahan tenaga, PSPTKR juga membahas tentang sasis ya. Bagaimana sasis itu diterapkan di dalam sebuah kendaraan dan apa fungsinya, kemudian tujuannya apa diterapkan sasis itu. Nah, itu nanti akan semua dibahas di PSPTKR ini. Kemudian mata pelajaran selanjutnya yang saya ajar itu adalah PSSM ya. Nah, PSSM ini untuk kelas 11 dan juga kelas 12. Jadi PSSM ini diajarkan di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor Honda. Nah, ini membahas mengenai sasis juga, sama seperti PSPTKR, cuman kalau PSPTKR kan untuk teknik kendaraan ringan, sedangkan PSSM ini adalah untuk teknik dan bisnis sepeda motor Honda.
Ya, jadi mungkin itulah perkenalan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya, walaupun sekarang kita pembelajaran kita secara online, tapi yang saya harapkan nanti semuanya bisa mengikuti materi-materi yang akan diajarkan. Kemudian tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswa-siswa kami kelas 10 TKR atau Teknik Otomotif yang berbahagia, pada sesi dari pertama tadi sampai terakhir, bahwasanya kita sudah melakukan proses pengenalan lingkungan di jurusan Teknik Otomotif. Sekali lagi kami ulangi, kita memiliki 2 jurusan, Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Otomotif, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Nah, apa dan bagaimana teknik otomotif tadi sudah dijelaskan baik oleh saya sendiri, oleh Pak Habibie Mustafa dan Pak Dibio, dan proses-proses pembelajaran yang bagaimana yang akan kita terapkan. Nah, kepada anak-anak kami berharap karena ini pilihan dari anak-anak kami, mudah-mudahan setelah tamat dari sekolah ini anak-anak kami dapat mendapatkan skill dan keterampilan yang memang diinginkan dengan tujuan jurusan masing-masing. Untuk teknik kendaraan ringan menjadi mekanik handal di bidang permobilan, untuk teknik dan bisnis sepeda motor menjadi mekanik handal di jurusan sepeda motor Honda. Untuk terakhir kali kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di jurusan teknik otomotif. Kita akan bertemu di dalam pembelajaran secara daring dan atau online melalui classroom yang akan dibuat oleh para bapak dan ibu guru. Sekali lagi atas perhatian dan kesempatannya, kami dari jurusan otomotif, saya ketua jurusan atau ketua program diklat Teknik Otomotif SMK Nadiem Batam mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekhilafan dalam menggunakan kata-kata. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah lagi, Pak.